Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Barli? Alhamdulillah baik Pak, Nah, sehat. boleh kita salaman ya? Siap Pak. Oke, sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, saya baca namanya Barli Meidani ya. Betul. Iya. Bukan orang Medan, Belum, bukan Pak. tapi Sunda itu asli. Mei gitu ya. Mei. Jadi kelahiran Mei. Bulan Mei, betul. Bulan Mei. Betul. Oke. Baik Pak Barli, kita sudah pernah coaching 2 kali ya. 2 kali, Pak. Ini sesi yang ketiga. Nah, untuk kali ini kita mau bicara apa nih Pak? Ini terkait ini Pak, alih media berkas Pak. Alih media berkas. Alih media Betul. berkas. Alih media berkas perkara tahun 2017 sampai 2021 Pak. Baik. Itu alih media itu seperti apa itu? Alih media saat ini yang akan saya lakukan itu pemisahan pertama saya akan melakukan pemisahan berkas. Di dalam Oke. berkas tersebut terdapat berbagai macam dokumen Iya. dari mulai pendaftaran sampai keputusan dan produk pengadilan akta Oke. cerai misalnya. Oh begitu. Setelah itu nanti saya lakukan proses pemisahan. Pemisahan itu setelah itu nanti kita proses scanning Pak. Proses scanning, Iya. setelah proses scanning melakukan pengecekan hasil scanning tersebut Oke. ke mesin scanner. Habis tersebut berkas tersebut masuk ke dalam register arsip, Oke. masuk ke dalam box arsip, Iya. dan setelahnya masuk ke ruangan arsip. Begitu ya. Jadi ini banyak tahapan-tahapannya Tahapannya ya. betul. Tahapan-tahapannya dari proses scanning, kemudian nanti apa namanya di cross check, masuk ke register itu. masuk ke register. Setelah masuk ke register, kemudian masuk masuk ke ke box. box. Ini untuk berkas yang di scan-nya ya. Betul. Kemudian nanti hasil scan-nya kemana tuh? Masuk ke ruang arsip Pak. Hasil scan-nya itu kita nanti di-upload ke SIP. Oh, hasil scan-nya nanti di-upload di sistem ya, Sistem. informasi penelusuran perkara ya, di betul. aplikasi dimasukkan di situ. Jadi itu kita akan bicara itu ya, alih media ya. Alih media Pak. Alih media berkas dari manual menjadi digital, begitu ya? Betul Pak. Oke, jadi ini digitalisasi. Digitalisasi. Ya. Baik Pak Barli, itu goalnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih alih media itu penting menurut Pak Barli? Menurut saya penting itu untuk ini Pak, alih media itu karena saat ini masih berbentuk paper gitu Pak. Oke. Lambat laun itu ada retensinya dan itu akan beberapa tahun itu akan hancur dan akan hilang. Kita melakukan digitalisasi untuk meminimalisir itu, untuk memitigasi resiko tersebut Pak. Oke. Kenapa pekerjaan ini menjadi penting gitu? Harus di karena ini dokumen ibaratnya dokumen negara dan dokumen yang sangat penting. Di suatu saat nanti kita memerlukan dokumen tersebut, kita ada backup. Kita apabila itu dokumen tersebut fisiknya hilang, kita ada backup. Baik. Itu untuk memudahkan. Jadi itu kenapa penting? Karena ini menyangkut dokumen ya, dokumen milik orang ya, milik orang ya. Jadi dokumen negara juga, dan ini juga sangkutan dengan orang ya. Betul, Pak. Dengan orang yang berperkara ya. Nah terus kenapa itu menjadi penting itu, bahwa berkas orang itu harus dijaga sedemikian rupa itu? Berkas itu sangat penting karena di situ ada data pribadi, terutama data pribadi orang yang berperkara di pengadilan kota Tasik, pengadilan agama kota Tasikmalaya ini. Data pribadi, terus ada itu juga ada dokumen negaranya juga di situ, dan itu menurut saya memang sangat-sangat penting dan harus kita jaga. Kenapa Pak Barli kok concern dalam hal itu gitu? Pertama ini sudah jadi tugas kewajiban saya di sini Pak, yang menjadi CPNS dan jadi PNS udah jadi tupoksi saya di sini, dan itu harus saya bayar tuntas dengan penuh tanggung jawab Pak. Jadi itu karena wujud tanggung jawab Pak Barli gitu ya. Betul Pak. Nah selain itu, kalau selain tadi itu karena memang tugas dan tanggung jawab, kemudian apalagi sih motivasinya tuh? Di samping tugas dan kewajiban, di situ juga ada saya orientasikan kepada ibadah Pak. Kepada ibadah, dan saya menginginkan menjadi orang yang bakti terhadap bangsa dan negara. Mungkin wujudnya seperti itu Pak. Jadi kalau saya klarifikasi, sebenarnya kegiatan alih media dengan berbagai aktivitasnya tadi itu adalah dasarnya
karena ibadah gitu ya. Insya Allah, Pak. Pengen berbakti untuk masyarakat juga Betul. gitu. Nah, nanti kira-kira apa nih hasil dari pembicaraan kita ini, outcome-nya apa ini? Yang ingin didapatkan dari hasil pembicaraan ini? Saya menginginkan dari hasil pembicaraan itu mengenai langkah-langkahnya apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Oke. Khawatirnya saya tiba-tiba langsung melangkah ke yang nomor 9, padahal kan ada nomor 1, 2, dan 3. Pengen ada gambaran seperti itu, Pak. Baik ya, jadi Betul. nanti outcome-nya tuh kita nanti ingin mendapatkan gambaran gitu ya, langkah-langkah apa sih gitu ya yang harus dilakukan untuk alih media gitu ya, alih media berkas perkara. Baik, menurut Pak Barli, kira-kira kegiatannya kan banyak tadi ya, bisa disebutkan nggak apa step-stepnya itu? Step yang pertama, memisahkan bundel A dan bundel B, Pak. Bundel A itu apa? Bundel A itu berupa surat permohonan, acara sidang. Oh, satu berkas yang utuh gitu ya? Betul, Pak. Itu bundel A itu ya? Kita pisahkan itu dengan putusan dan akad cerainya, Pak. Oke. Terus setelah itu apa? Nah, setelah itu untuk putusan dan akad cerai itu kita tidak scan, dan kita scan itu yang bundel A tersebut yang ada. Kita lakukan scanning ke mesin scanner. Oke. Setelah dilakukan scanning, saya lakukan cross check untuk hasilnya. Oke. Setelah kita lakukan cross check itu, hasil yang PDF-nya itu kita upload ke SIPP. Oke. Dan untuk berkas yang lainnya kita lakukan penjahitan, Pak. Penjahitan berkas. Iya. Setelah berkasnya terus masuk ke dalam buku register. Oke. Setelah buku register kita masukkan ke dalam box. Iya. Dan endingnya itu masuk ke ruang arsip. Oke, jadi itu step-stepnya gitu ya. Ya, step-stepnya ada beberapa langkah ya. Kemudian apa sih kekuatan Pak Barli ya untuk bisa mensukseskan pekerjaan itu, apa yang dimiliki? Kekuatan saya, Pak. Oke. Menguasai itu, Pak. Menguasai apa? Aplikasi scan dan upload SIPP. Upload SIPP. Jadi artinya aplikasi itu sudah ini ya, sudah mahir lah untuk mengoperasikannya. Kemudian juga kemampuan tadi men-scan ya, scanning. Kemudian kemampuan apa lagi? Untuk manage dokumen mana saja. Memanage dokumen juga itu juga kekuatan Pak Barli di situ ya, kekuatan. Terus bagaimana nanti Pak Barli menggunakan kekuatan yang ada tadi untuk mensukseskan alih media itu? Apa yang akan dilakukan? Prosesnya itu saya akan terus continue dan tetap konsisten gitu, Pak. Oke, jadi konsisten ya. Konsisten terus itu dilakukan sampai tadi targetnya kan 2017 sampai 2021 itu nanti bisa selesai begitu ya. Baik. Nah, kalau menurut Pak Barli apa saja nih tantangan, hambatan yang dihadapi nih? Hambatan dan tantangan. Iya. Yang pertama SDM, Pak. Oke, SDM. Harus ada beberapa orang yang melakukan itu, tidak hanya saya sendiri. Jadi hambatannya di sini kekurangan SDM ya. Betul, Pak. Artinya tidak bisa dilakukan sendiri begitu ya. Oke, itu hambatannya. Terus apalagi selain hambatan SDM? Mesinnya, Pak. Mesin scannernya itu, Pak. Mesin scanner. Seperti apa itu mesin scanner hambatannya? Kadang ada mesin tuh yang lambat, Pak, untuk kecepatannya. Oke. Jadi saya memerlukan mesin yang memang luar biasa untuk secara kecepatan itu lebih, misalkan ada 30 halaman itu bisa sepersekian detik udah bisa selesai, Pak. Oh begitu. Jadi itu hambatannya dari faktor mesin yang ada sekarang ini. Ya tidak maksimal begitu ya, kurang memadai begitu ya. Jadi itu hambatannya. Selain hambatan SDM, hambatan mesin, ada nggak hambatan lain? Tantangan lain itu? Tantangan lain mungkin ini, Pak, belum adanya backup data yang memadai, Pak. Oh maksudnya kayak semacam hard disk eksternal yang portable begitu ya? Oke, jadi itu kita kurang mencukupi, kurang memadai. Itu ya tantangannya ya. Nah, kemudian menurut Pak Barli dengan tantangan yang ada ini, itu peluangnya di range angka berapa yang bisa diatasi itu? Kayak SDM, di angka berapa itu bisa diatasi? Kalau kita range dari 1 sampai 10. 1 sampai 10, Pak? Iya. Saya yakin 10, Pak. Oh, di angka 10 ya? 10, jadi ini bisa diatasi. Bisa. Kemudian kalau yang mesin tadi?
Mesin sama juga. Sama. 10 juga. Nah, kemudian satu lagi apa tadi itu yang server hard disk yang portable ya? Ya. Itu gimana? Bisa di angka berapa bisa di peluangnya itu? 10 juga, Pak. Wah, luar biasa. Jadi optimis ini ya. Optimis, Pak. Optimis. Bisa. Nah, oke, dengan optimisme yang ada, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Barli untuk mengatasi 3 tantangan tadi? Untuk mengatasi itu, Pak ya. Iya. Untuk yang SDM itu yang pertama saya akan berkomunikasi dengan Pak Panitera atau Pak Sekretaris untuk melakukan penambahan. Oke, jadi Terutama- dengan bagian SDM ya, Betul. bagian kepegawaian begitu Kepegawaian, ya. Pak, ya. Oke, terus kalau hambatan yang mesin tadi gimana cara Yang mesin, mengatasinya? Saya akan komunikasi dengan Pak Sekre atau Pak Kasubag Umum. Oke, Kasubag Umum yang pengadaan Betul, itu yang mesin ya. Nah, kalau yang tadi juga yang Habis eksternal sama itu. sama ya dengan bagian umum. Jadi itu Komunikasi. yang akan dilakukan. Nah, kemudian kalau boleh saya tanya ini apa saja bantuan yang diperlukan dan dari siapa itu bisa didapatkan? Bantuan apa aja gitu? Bantuan dalam bentuk apa yang diperlukan dan dari siapa itu untuk bisa terwujud tadi itu apa namanya alih media berkas ya dari 2017 sampai 2021. Apa saja itu bentuk bantuannya? Support yang saya perlukan itu ya pertama penambahan SDM. Penambahan SDM. Penambahan SDM, Pak. Dari siapa itu nanti? Mungkin ke bagian Kasubag. Bagian Kasubag kepegawaian. Oke, terus bantuan apa lagi? Itu mesin. Bantuan mesin. Dari siapa itu? Kasubag Umum. Kasubag Umum. Terus satu lagi yang harus eksternal itu juga dari Kasubag Umum. Terus apa yang bisa Pak Barli lakukan untuk memperoleh bantuan itu? Apa yang bisa saya akan lakukan komunikasi, Pak. Jadi Pak Barli nanti akan komunikasi betul. Dengan bagian-bagian terkait. Ya. Sekarang kita coba rangkum ya. Coba dirangkum ya, kegiatan bentuk-bentuk kegiatan apa saja untuk bisa mewujudkan agenda alih media berkas 2017 sampai 2018. Pemisahan berkas. Kemudian apa lagi tadi itu? Terus scanning, terus upload SIPP, upload di sistem aplikasi ya, aplikasi. Terus apa lagi? Melakukan penjahitan berkas, masuk ke register, masuk ke box arsip. Nah, kemudian di samping apa tadi itu yang backup tadi? Backup hard disk eksternal itu. Oh iya, jadi masuk di situ ya, masuk di backup hard disk eksternal. Nah, kemudian ini kan targetnya kan sampai 3 tahun ya, 17, 18, 19, 20, 5 tahun. 5 tahun, Pak. Berkas 5 tahun. Kalau di sini rata-rata berapa itu? 1 tahun itu? 1 tahun sampai 2.000-2.500, Pak. Kalau kita ambil 2.000 aja, kali 5 kan 10.000 ya? Betul, Pak. 10.000, oke. Nah, untuk ngegolkan ya, untuk menyelesaikan berapa kalau totalnya itu kalau misalkan di angka ya 2.000 berarti kan 10.000 ya. 10.000. Berarti kan ada 10.000 berkas ya. Ya. Nah, kalau dibuat timeline ya, dibuat garis waktu gitu. Itu gimana cara ininya? Cara pentargetannya itu? Jadi di tahun sekarang ini di 2010. Nah, itu selesainya kapan tuh? Yang 5 tahun itu mau diselesaikan dalam tahun kapan? Apa tahun ini, apa tahun depan, atau apa? Secara realistis atau ada target aktual atau apa gitu ya? Kalau target realistis, ada target ambisius. Oh, sebentar. Kalau realistisnya itu saya targetin di 2024, Pak. 2024. Sekarang kita semester 2 2024. Kalau sekarang kita ada di akhir 2022 ya. Betul. Berarti itu sekitar 18 bulan ya. 18 bulan. Atau 20 bulan ya. Karena sekarang kita bulan Oktober kan berarti ada November, Desember. Kemudian ada lagi 2023 berarti 12 bulan ya kan? Berarti 14 ditambah 1 semester tadi ya. Semester pertama ya. Semester pertama akhir semester pertama begitu? Akhir semester. Berarti tambah 6. Nah, berarti 20 bulan. Oke. Kalau targetnya 20 bulan, bagaimana cara membaginya itu? Misalnya seperti apa itu membagi timelinenya itu? Timelinenya paling nanti kita setiap berapa bulan berapa berkas gitu ya?
Gimana? Tadi diibaratkan ada 10.000 berkas, Iya. terus dibagi ada 20 bulan Pak ya, sampai Oke. 2000 itu nanti paling satu bulannya itu saya akan kejar 500. Oke. Dan per minggunya itu saya akan kejar 125 sampai 150 berkas Pak. Begitu ya. Jadi itu target waktunya seperti itu ya. Jadi target waktunya nanti Pak Barli bisa ini ya, bisa buat ini ya, time schedule ya. Time schedule Pak. Saya paling rencana secara itunya tuh per bulan Pak, per bulan berapa. Seperti itu ya. Habis itu setelah itu nanti per tahunnya target ini tuh sampai berapa ribu. Oke, begitu ya. Jadi itu untuk timelinenya. Jadi saya kira itu sudah jelas ya. Ya Pak. Jadi sudah jelas kesimpulannya nanti untuk alih media berkas perkara dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Nanti Pak Barli tadi sudah susun timelinenya ya. Per bulan gitu ya, sampai di tahun tadi targetnya di tahun 2024 akhir semester 1 itu sudah selesai. Oke, bagaimana Pak Barli perasaannya setelah sesi coaching ini? Jadi terbuka Pak, ada gambaran apa yang harus saya lakukan dan apa prioritas mana yang jadi lebih ke ini Pak, terpetakan gitu. Dari mulai hambatannya apa, terus apa yang harus saya lakukan. Oh ternyata saya harus itu dulu ya. Begitu ya. Jadi secara tidak sadar langsung iya kenapa nggak dari kemarin seperti itu. Begitu ya. Jadi cuman hambatan aja ini kita kurang SDM. Jadi sekarang sudah terpetakan ya. Iya. Hambatannya apa, kemudian apa yang harus dilakukan. Setelahnya dan target itu terutama kapan selesainya. Timeline-nya juga ya sudah jelas ya. Baik Pak Barli, terima kasih. Bisa kejar ini jadi. Iya, oke. Jadi ini kita sudah selesai ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah ada dapat gambaran ya, langkah-langkahnya ya untuk menuju ke alih media itu. Baik Pak Barli, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih ini sudah menjadi sukarelawan. Siap. Semoga yang direncanakan, yang diagendakan oleh Pak Barli nanti akan bisa tercapai tepat waktu ya. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih dan tentunya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.